Selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ujung tahun dan lazim disebut orang-orang minggu peringatan akan saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini memperlihatkan mata rantai suasana kesedihan yang merundung kehidupan umat manusia. Terputus dan tinggallah masa berkabung. Dan tinggallah mata rantai penderitaan itu di belakang dan tidak perlu dibawa-bawa ke depan. Karena itu sangat mengganggu pikiran, hati, sosial komunikasi umat manusia saat ini. Saudaraku yang kekasih yang bersedih oleh karena keluarga meninggalkan kita. Ada yang baru kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, tidak perlu dirundung kesedihan lagi karena mereka sudah sampai masuk dalam tahta kerajaan Allah. Dunia mereka yang baru, sorga adanya, senang bersama Allah selama-lamanya. Itulah pesan firman Tuhan pada minggu hari ini saat kita memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal. Dalam minggu-minggu gereja dikatakan bulan akhir atau penghujung tahun dalam semua kehidupan orang-orang yang bergereja adalah minggu hari ini. Saudaraku yang kekasih, kita diperhadapkan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, dan laut tidak ada lagi laut yang lama. Dan Tuhan memperlihatkan turun dari sorga Yerusalem yang baru yang penuh dengan kekudusan. Sementara kehidupan orang-orang ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh mereka yang menyampaikan firman, yang mendamaikan hati, yang menunjukkan pikiran, yang menghadirkan rasa damai ini adalah justru dalam kekacauan, tekanan yang luar biasa, keadaan yang sangat menakutkan. Mengapa tidak? Sang kaisar yang luar biasa kuatnya itu di seluruh kekuasaan jazirah Romawi pada saat menghabisi orang-orang Kristen. Karena orang Kristen dianggap sebagai oposisi terhadap pemerintah. Karena mereka percaya bahwasanya ada kerajaan yang mereka tunggu, yang membebaskan mereka. Dan ini membuat kaisar salah persepsi. Dia menganggap bahwasanya ada saingan oposisi terhadap kerajaan yang dia pimpin. Oleh karena itu sebelum itu hadir, dia berupaya membabat habis orang Kristen. Belum lagi orang-orang Kristen yang sudah terbentuk menjadi satu komunitas yang baru.
memiliki kehidupan yang terus memperbaharui dan memperbaharui karena mereka mencabut diri, mencabut prinsip, memisahkan kehidupan sosial, prinsip agamawi iman dari umat-umat yang lain, masyarakat umum yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam percabulan, yang hidup dalam senang mencuri, merugikan orang lain. Mereka dianggap menjadi ataupun kerajaan ataupun terhadap kekuasaan dari kaisar ketika itu. Saudaraku yang kekasih, karena itu kita tidak heran kalau ketika itu kaisar memberlakukan dan mengatakan bahwasanya orang-orang yang membakar kota Roma ini adalah orang-orang Kristen, padahal dia sendiri memutarbalikkan fakta supaya dasar untuk membabat habis orang-orang yang dianggapnya sebagai oposisi. Karena itu kita katakan menderita sangatlah orang-orang Kristen ketika itu. Namun Tuhan tetap perkasa membela orang-orang yang percaya. Tuhan memperlihatkan kuat kuasanya. Tuhan diberitakan pada saat ini datang dan tinggal berkemah bagi orang-orang percaya. Dan Tuhan senantiasa mengurusi, memberikan hal-hal yang terbaik buat kehidupan mereka yang tersiksa batin, iman, tubuhnya, badannya ketika itu. Tuhan memberikan perubahan yang luar biasa yang menyangkut kehidupan mereka semua. Tuhan senantiasa memakmurkan kehidupan mereka. Dikatakan dalam ayat 3 sampai ayat 4, ada suara yang nyaring mengatakan bahwasanya Allah berkemah tinggal bersama-sama mereka, bersama-sama umat manusia yang percaya. Allah berdiam di kemah itu, ia menghapus air mata. Dia menjaga hati mereka. Dia tetap ada bersama-sama mereka. Maut itu terasa menjadi sesuatu yang tidak begitu mengancam dan tidak menakutkan. Karena Tuhan ada bersama mereka. Karena Tuhan senantiasa menjamin kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih, kalau demikian adanya firman Tuhan dan Tuhan sendiri hidup bersama-sama kita, apa yang patut kita sedihkan? Apa yang patut kita senantiasa resahkan di tengah-tengah dunia ini? Karena dunia ini adalah bahagian tempat tinggal kita dalam hidup iman kita yang mau mempraktekkan kehidupan surgawi. Karena itulah dikatakan oleh firman Tuhan, bumi dan langit yang baru itu hadir kini dan di sini melalui tindak tanduk cara berpikir, cara beriman kita, sehingga orang-orang lain, orang-orang yang jahat, yang setengah jahat, yang tidak percaya kepada Allah dalam nama Yesus, ada pembaharuan sana sini, sehingga hal itu mau mengumumkan, mau menandaskan bahwa lewat tindak tanduk kitalah hadir bumi yang baru, langit yang baru itu, dan semua orang di sekitar kita merasakan pembaharuan itu. Saudaraku yang kekasih, pada minggu peringatan akan saudara-saudara kita yang telah meninggal ini saat ini, mereka sudah masuk menggenapi janji Allah di kerajaan sorga, bukan hanya tinggal lagi di dunia ini. Mereka sudah memenuhi panggilan Allah dan merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, kepada kita ketika tinggal di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu buat kita yang masih tinggal di dunia ini, yang menyongsong sampai kepada langit dan bumi yang baru, mari tetap konsisten dalam kehidupan beriman kita. Karena kita juga akan sampai ke tempat yang baru itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang senantiasa menekankan agar kami memperbaharui iman percaya kami, sikap hidup kami di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Kami tetap berpegang kepada iman kami dan hidup senantiasa mempraktekkan yang terbaik sesuai dengan perintah dan peraturan dan ajaran Tuhan dalam hidup kami. Jadilah kami sebagai pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.